wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan melakukan observasi di kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Ya, hai, perkenalkan saya Fatima Dewa Siva dengan NIM 23042. Perkenalkan, saya Rahma Dernowi dengan NIM 234-195. Dan saya Nanda Eletragiri dengan NIM 234-295. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya kami izin observasi mengenai sistem informasi manajemen di Ombudsman Pak dengan kami memberikan beberapa pertanyaan. Ya. Bapak boleh izin untuk menjawabnya? Boleh. Perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak ya. Ya. Saya Rahmadi Arnaldi dari UNP dengan Panggilan Aldi. Panggilan Dea. Kemudian Dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. angkatan Angkatan 2023. 23. Ya. Saya Fatima Dewa Siva. Apa kader? Katrin. Catherine ada Leila. Oh, Catherine. Bagiannya sifat dari UNP jurusan Ilmu Administrasi Negara BP 23. Ya. Saya Nanda Eletragiri Pak, panggilannya Nanda dari UNP juga, jurusan Ilmu Administrasi Negara Ya. BP 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hormat bersama. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang adik-adik dari UNP yang melakukan observasi mata kuliah sistem informasi ya. Iya Pak. Sistem informasi teman kami yang didisposisikan yang diteruskan oleh pimpinan untuk menerima adik-adik dari UNP terkait mata kuliah dan observasi yang menjadi konten nanti ya, jadi konten YouTube. Sebelumnya saya perkenalkan yang ada di sini ada Abang Pian. Abang Pian ini magang di Ombudsman. Dan ini Mbak Putri asli Jogja dan Vinci juga magang juga dari UNAN. Dan Abang Faiz. Abang Faiz ini dia magang jadi asisten, tapi bukan magang mahasiswa, dia calon asisten. Baru diterima libur di bulan Desember ya, November. TMT Desember. Dia magang jadi calon asisten, jadi pegawai. Sama kayak PNS, ada calon PNS. Kalau Pak Mes ini orang Bandung, saya. Saya kita tahu kan, saya Yunus Rahman, Kepala Dinas Pencegahan. Saya dulu di UNP 2014, UP 2014, di pasca sarjana. Jawab Pak Faiz, Bang Faiz, apa saja informasi yang dimiliki oleh Ombudsman? Kami tanya dulu Pak. Ya, betul lah. Nanti Bang Faiz yang jawab. Izin Pak, apa saja sarana sistem informasi manajemen di Ombudsman ini? Informasi berarti ini online, Ya. online offline. Online dan offline. Jadi Ombudsman apa Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat? Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Ke luasan. Jadi kalau sistem informasinya kita pertama kita punya media sosial, kita pasti ya punya media sosial itu. Kita punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya TikTok mungkin. ada TikTok. Kemudian juga untuk sistem informasi pengaduan masyarakat kita bisa melalui email, bisa melalui nomor telepon, bisa melalui medsos juga bisa, sama juga melalui website itu tadi, melalui website, email, nomor telepon dan medsos. Kemudian untuk sistem informasi, kan itu sih kalau untuk sistem informasi Ombudsman. Berarti udah banyak juga ya untuk sarannya dan prasarannya di Ombudsman ini. Apakah masyarakat bisa dengan mudah gitu mengakses portalnya? Ya bisa.
Masyarakat bisa mengaksesnya melalui media sosial udah pasti mudah ya. Akses media sosial juga. Untuk website juga ingat ketik ombudsman. Kalau untuk perwakilan nanti tinggal cari perwakilan terus klik Sumatera Barat. Terus kalau untuk nomor telepon kita juga masih tersedia. Gampang lah kalau untuk akses ke ombudsman. Lalu apa masyarakat bisa melihat perkembangan pengaduan mereka secara langsung gitu Pak? Nah, kalau untuk apa tadi? Apakah masyarakat bisa Oh, ini ya, bisa, lihat bisa. transparan? Bisa, sebenarnya bisa. Karena setiap, jadi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat itu jadi kan ada beberapa step ya. Iya. Nah, jadi step-step itu kita selalu memberitahu masyarakat perkembangannya. Jadi misalnya laporannya sudah diterima untuk diperiksa, kita laporkan pada pelapor, nah nyebutnya pelapor ya. Jadi masyarakat yang mengadu kita itu kita nyebutnya pelapor. Jadi ketika pemeriksaan kita mulai, kita ngabari pelapor, ada namanya surat pemberitahuan dimulai pemeriksaan kita laporkan. Terus kalau kita memulai pemeriksaan kita laporkan, kita meminta keterangan kepada pelapor kita laporkan. Jadi sebenarnya apakah mudah dalam masyarakat mengetahui pengaduannya? Sebenarnya mudah, karena selalu kita laporkan semuanya. Lalu apakah pengaduan melalui portal tersebut diproses dengan cepat dibanding dengan cara lain gitu? Iya, bisa lebih cepat. Karena misalnya nih, kita mulai pemeriksanya hari Senin jam 8 misalnya. Jadi kita langsung tuh ngirim ke pelapor kita kalau ini pemeriksaan sudah kita mulai. Jadi langsung, jadi memang apa ya, mempermudah lebih cepat sebenarnya. Itu cukup efisien dan efektif. Ya, karena kita langsung mengabari. Lalu apakah informasi di portal ini sudah jelas dan mudah dimengerti gitu? Cukup mudah ya? Saya pasti mudah dimengerti. Jadi misalnya kita kayak tadi SPDP, jadi kita kirim suratnya ke pelapor. Kan biasanya itu paling gampang emang melalui ini ya, melalui WA misalnya. Jadi setelah kita kirim suratnya, kita sampaikan ke pelapor kalau ini pemeriksaannya sudah kita mulai segala macam. Jadi nanti ada inilah timbal balik langsung lah terkait laporan tersebut, pengaduan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana cara Ombudsman mengumpulkan saran dan masukan dari masyarakat tentang portal yang ada di Ombudsman? Caranya, biasanya kita minta ini ya, minta selesai mengerjakan laporan. Nah, jadi kita langsung tuh menghubungi pelapor tentang, kan kita menghubungi selalu tuh pelapor bagaimana perkembangannya. Jadi nanti mereka juga langsung ngasih feedback dan apa yang mereka rasakan. Jadi kalau dikatakan jelas dan mengerti ya pasti lah kita langsung kan dua balik. Selanjutnya, apakah ada sosialisasi atau pelatihan agar masyarakat lebih paham dengan cara penggunaan portal informasi di Ombudsman, Pak? Belum ada. Mungkin secepatnya Pak atau Nggak ada, urgensi. Oke. Terus bagaimana cara Ombudsman memastikan proses pengaduan ini transparan dan adil? Jadi gini ya, kalau untuk portal memang secara portal pengaduan itu sebenarnya kita belum punya, karena kita sistemnya memang langsung pada masyarakat. Jadi setiap penerima laporan dan kita sampaikan pada masyarakat. Jadi kalau ditanya apakah ada saran masukan dari masyarakat, ya setiap kita memberikan perkembangan laporan pasti ada masukan kan dari masyarakat. Terus kalau untuk memastikan proses pengaduan transparan dan adil, pasti transparan dan adil, karena kita langsung berhubungan langsung dengan pelapor terkait perkembangannya. Jadi apapun yang terjadi dengan laporan masyarakat tersebut, mereka tahu. Dan kita transparan kok, apapun yang terjadi, apakah hasil pemeriksaannya bagaimana, apakah laporan sudah itu bagaimana, jadi masyarakat itu pasti tahu. Selanjutnya Kak, mungkin apa masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat saat menggunakan portal informasi dari Ombudsman ini? Lemot. Jaringan. Terus kan Ombudsman mengawasi pelayanan publik gitu. Terus apakah masyarakat ini bisa mengajukan pengaduan tanpa harus menyebutkan identitas pribadi mereka? Nggak bisa, harus wajib kalau nggak dirahasiakan.
surat kaleng. Terus portal ini terhubung dengan sistem lain nggak, pakai kepolisian apa kementerian gitu? Baru yang Kominfo. Kemudian selanjutnya, apakah akan ada teknologi baru seperti chatbot atau kecerdasan buatan yang untuk membantu layanan pengaduan dokumen? Ada, tapi masih di internal. Di internal pusat. Ada internal perwakilan. Pusat ada. Ini kami ada robot, ada bot juga, robot dan bot. Mungkin Pak, apakah portal ini bisa menjadi contoh gitu bagi instansi lain yang ingin membuat layanan pengaduan secara online gitu? Bisa. Tapi mau nggak kami kasihkan tuh? Bisa saja. Kalau ada MOU dan ada kesepakatan dokumen yang lainnya. Dah. Sudah mungkin kita aja. Ya. Ada lagi? Kami mau nanya tentang sarana sama prasarana di sini boleh Pak? Boleh. Ya. Pertama prasarananya kayak mungkin ada musola di sini. Oh, ada fasilitas. Oh ya, fasilitas. Mbak Putri ini nanti jawab. Mbak Putri udah 3 bulan di sini. Ada berapa bulan? Ada 2 bulan. Sama Bang Brian apa aja sarana prasarana di sini? Jadi Kak Putri, apa aja fasilitas yang ada di kantor Ombudsman Sumatera Barat ini? Mungkin yang pertama ruang rapat ini kali ya. Ruang rapat, terus dari depan dulu. ada Ya, dari depan dulu kan ada bagian front office, jadi di situ tempat penerimaan saran dan laporan dari masyarakat, pengaduan masyarakat. Kemudian ada pojok baca ombudsman yang mungkin kawan-kawan lihat tadi di depan, misalnya ada baca buku bisa dibaca di situ. Selanjutnya ruang penerimaan dan penerimaan laporan yang ada 2 cabang di depan tadi. Dan nah di situ masyarakat diterima secara langsung terkait bagaimana laporan masyarakat itu diterima. Dan di belakang ruangan tersebut ada ruang PVL. Jadi itu di bagian ruangan keasistenan bagian PVL tersebut. Terus bagian sebelahnya belum jadi ruang apa tuh Pak? Yang mana? Ruang yang sebelah PVL. Ruang rapat besar. Ruang rapat besar yang belum siap. Selanjutnya di belakangnya ada ruang podcast. Selanjutnya di belakangnya juga lagi ada dapur. Lalu di bawah ada basement, tempat kearsipan kesekretariatan ombudsman. Lalu di lantai 2 ada ruang rapat ini. Lalu di sampingnya ada juga ruang kearsipan juga. Selanjutnya di sebelah sini ada ruang besar, yaitu dibagi jadi 3. Yang di paling ujung adalah ruang pemeriksaan. Yang tengah ruang keasistenan sekretariatan. Selanjutnya di keasistenan pencegahan. Nah, nanti ada juga di bagian ruang kepala perwakilan juga. Berarti lengkap ya Kak. Kalau untuk tempat ibadahnya ada Kak? Ada di sebelah. Musola. Soal. Ada musola, ada masjid. Ada pojok bukan pojok sholat, pojok sembahyang. Ada yang pakai dupa, ada yang pakai apa? Pondok yang Kita mengakomodir segala segala agama. Ada sudut sana itu yang muslim yang pojok sini yang sini. Jadi bagi non muslim ini sebelah sini. Nah, ini Ya. Nanti bisa kita room tour. Studi tour. Apa pertanyaan berikutnya? Tentang profil organisasi. Profil organisasi. Ya. Nah, yang di ombudsman pusat atau di ombudsman daerah? Yang di kantor cabang. Atau cabang? Nah, Tidak, kantor perwakilan. kantor cabang apa? Ombudsman itu adalah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara, pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, perorangan, di mana dananya itu berasal dari APBN
APBD baik keseluruhan maupun sebagian. Sebagai pengawas pelayanan publik, dia diatur melalui Undang-Undang 37. Tahu undang-undangnya? Undang-Undang 37 tahun 2008. Nah, tuh Ombudsman itu lahir melalui TAP MPR nomor 7. Kenapa namanya Ombudsman? Kenapa nggak Tante Busman? Atau Mak Busman? Kenapa namanya Busman? Busman itu bahasa Skandinavia, serapan dari ombuds, yang artinya itu kalau diterap di apalagi ke Indonesia, perwakilan, agen. Kenapa Indonesia ketika itu menggunakan istilah ombudsman? Kenapa tidak lembaga pengawas atau lembaga negara pengawas? Nah, ketika reformasi itu diamanatkanlah untuk membentuk beberapa lembaga, 7 lembaga. Di ombudsman itu dari 7 lembaga tersebut, ombudsman ini yang agak terlambat pendiriannya. Baru didirikan itu melalui undang, sebelumnya didirikan melalui Kepres nomor 44 tahun 2000. Namanya masih KON, cukup KON saja ya, KON, nama tambah Komisi Ombudsman tuh kan pendek Pak Andri itu tahun 2000 sampai 2008 baru berubah jadi Ombudsman. Ya Ombudsman, sama Ombudsman lah, Ombudsman apa? Ombudsman Republik Indonesia. Ini nomor 37/78. Nah, 2000 itu berdirinya di Indonesia, di Jakarta dulu. Di Sumatera Barat berdiri tahun berapa? Tahun 2012. Tahun 2012 ketika itu melalui SK Ketua Ombudsman direkrut 1 orang kepala perwakilan dan 3 orang asisten. Salah satunya siapa? Pak saya meninggal. Saya lah, bapak saya udah meninggal 2016. Saya itu 2012. Kita udah pindah 3 kali kantor. Sampai sekarang tuh sudah ada 26 orang, 1 kepala perwakilan, ada 4 bidang, 3 bidang substansi dan 1 bidang sekretariatan. 3 bidang itu ada PVL, penerimaan dan verifikasi laporan. Lalu yang kedua tuh ada bidang riksa, pemeriksaan laporan. Lalu yang ketiga itu ada bidang pencegahan. Lalu ada bidang lagi, satunya bidang sekretariatan. Website Ombudsman itu www.ombudsman.go.id. Seingat saya itu baru hadir itu di tahun 2015. Ombudsman baru punya website. Itu masih dulu servernya masih BA3, sekarang servernya sudah di Kemenko. Masyarakat untuk laporan itu nanti akan diberikan nomor tokennya. Di setiap laporan itu ada nomor token berupa nomor agenda. Masyarakat bisa akses nanti, dia bisa melihat perkembangan laporannya sejauh apa. Nah, untuk saat ini masyarakat baru memiliki akses seperti itu untuk melihat perkembangan laporan secara online, ataupun nanti masyarakat langsung berkoneksi dengan asisten pemeriksa. Itu website masih terpisah dengan cara kerja di internal. Di internal itu masih ada perangkat yang kami gunakan. Di luar kemampuan yang ada di website itu ada namanya Simple 4. Ada Simple 4 itu sistem informasi manajemen penyelesaian laporan. Simple 4. Lalu ada lagi opini itu kan nama website opini.ombudsman. Ada opini.ombudsman itu untuk
pengumpulan data-data penilaian kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman. Lalu ada lagi lebih email tuh. Portal. Indonesia ya, Indonesia baru perkembangan dan internal. Belum going on ya kan? Masih sudah jalan tuh, yaitu ada kayak Aurora. Itu portal kearsipan yang harus digunakan di internal. Pasal ini yang kami gunakan untuk eksternal itu untuk masyarakat itu berupa website. Di website itu nanti ditentukan lah WA ataupun sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Telegram. Saat ini tuh pengelolaannya itu di Jakarta itu masih menggunakan pihak ketiga, tapi substansinya itu baru dari insan Ombudsman. Di perwakilan kita tidak ada yang mengolahnya, dan itu kita mengolahnya ikhlas demi lillahi ta'ala. Karena belum ada fungsi pengelola sosial media atau pengelola portal. Yang ada itu baru SDM IT-nya, jadi perangkatnya baru ya pecah. Setelah itu dia fungsionalnya IT dan jaringan tuh. Tapi bukan pengelola media dia. Itu karena di bidangnya, kalau pribadinya enggak. Karena bidang Jakarta enggak fungsional ya. Kan di Instagram ada barcode itu Pak. Barcode? Yang Ya, itu lebih cuma untuk sosialisasi ya. Barcode itu untuk sosialisasi untuk pengenalan Ombudsman, dan juga ada kayak form pengaduan. Tetap nanti masyarakat di sana mungkin mengisi data, nama, dan mengisi juga mengirimkan dokumennya. Nanti dari yang mengelola form tersebut nanti akan minta lagi kurang-kurang dokumen yang kira-kira masih dibutuhkan untuk penulisan laporannya. Mungkin di webnya itu bisa dilihat tugas dan fungsi Ombudsman. Bisa dilihat di sana, ada cukup tuh di website itu. Jadi di fiturnya itu sudah lumayan lengkap dibandingkan sebelumnya ya. Sudah ada JDIH atau Jaringan dokumentasi dan informasi. tuh itu sudah ada. Karena kalau butuh regulasi, butuh SOTK, butuh dokumen-dokumen hukum lah, di sana sudah ada JDIH. Sekian Pak wawancara kita pada siang hari ini. Saya Nanda dan teman-teman mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya kami memahami Ombudsman ini Pak. Terima kasih juga atas waktu Bapak dan kakak-kakak sekalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok diborong semua? Tadi kita gantian. Mungkin Ya, baik. Terima kasih ya, Nanda, Catherine, Siva, Catherine. Coba tadi, betul lagi? Ya, terima kasih sudah berkunjung ke Ombudsman dan mengambil lokus di Ombudsman. Jadi Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik itu wajib menerima laporan dari masyarakat. Apapun itu diterima, nanti diperiksa, diverifikasi, divalidasi, ditindaklanjuti. Dan saat ini memang kami mengakui kemampuan dari Ombudsman untuk teknologi dan informasi ini dibandingkan dengan lembaga lain sangat jauh ya. Saya 2017 itu sudah minta kalau bisa Ombudsman itu punya Ombudsman mobile lah minimal gitu. Bisa nggak tahu alasan dari pimpinan dua periode pimpinan hari ini yang belum juga mengarahkan pelayanan di sektor perbankan, gitu, contohkan perbankan atau kayak di migrasi PLN di BUMN itu mereka sudah masuk ke mobile kan, mobile yang lebih mudah, lebih familiar dan lebih gampang untuk diakses. Tapi di perwakilan kita sudah ada punya model yang mirip dengan Meta saat ini. Jadi kita dalam pengumpulan data sudah menggunakan teknologi AI gitu ya, sama ChatGPT bisa saya gunakan eksternal. Tapi ini baru program lebih ke pribadi kawan di
di perwakilan berupa inovasi dan perubahan-perubahan yang kita miliki saat ini. Dan memang keterbatasan negara kita yang dalam efisiensi yang akhirnya memaksa kita harus masuk ke teknologi, harus masuk ke perubahan-perubahan dalam mengambil sikap, dalam memudahkan, dalam mengefektifkan kerja-kerja yang kita hadapi sehari-hari. Saya rasa demikian. Terima kasih dan salam kepada dosen-dosen di Administrasi Negara Universitas Batam yang dari 2014 itulah sampai sekarang selalu intens ya, mau ngirim anak magang, mau ngirim skripsi, selalu intens untuk yang kami dari 2009 mungkin ke 2014, 15 sampai 17 sudah cukup intens dan juga sekarang beberapa mata kuliah juga fokus di Ombudsman. Kami juga kalau ada yang kurang-kurang dan saya rasa tidak perlu juga minta maaf karena memang itu kondisi dalam kekurangan. Yang perlu kami minta maaf itu atas ucapan dan tindakan yang kurang berkenan. Kondisi saat ini memang kita rasakan bersama dan saya rasa cukup. Pak Faiz ada, Mbak Putri ada, Bang Fian ada yang tambahkan? Nah, Oke, kalau gitu terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.